Halo Sobat Akuntansi, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan uji lapangan dengan uji regresi, yang dimana kami akan menguji kepatuhan wajib pajak pada KPP dan Pasar Utara. Sebelum itu, perkenalkan saya Imadi Arjo Paramarta dengan NIM 23156540889, absen 25, dan rekan saya. Perkenalkan, saya IGD Odiara Priantara, nomor absen 6 dengan NIM 23156554016. Perkenalkan, nama saya Nanda Sri Laksmi Dewi dengan nomor absen 11 NIM 2315654032. Perkenalkan, saya Christina Loisa Okta Delano dengan NIM 2315654065. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Mega Aprilia Kusuma Dewi dengan NIM 23156544081. Perkenalkan, nama saya Niputu Olesa Putri, nomor absen 25 dengan NIM 23156554092. Perkenalkan, saya Luhwinda Yuliartini dengan NIM 23156554093. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait laporan uji regresi berganda dari kelompok 5. Yang dimana kami di sini mendapatkan populasi wajib pajak yang berdomisili pada Denpasar Utara, yang dimana untuk wajib pajak yang berdomisili di Denpasar Utara itu bertempat di KPP Denpasar Barat. Yang dimana untuk variabel respon yang kami uji di sini yaitu kepatuhan wajib pajak yang ada di Denpasar Utara, dan juga untuk yang mempengaruhi variabel ini yaitu sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya, sebelum menjelaskan hasil laporan, langkah awal yang kami lakukan adalah menyusun dan menyebarkan kuesioner kepada 35 wajib pajak di KPP Denpasar Barat. Tujuan kuesioner ini adalah untuk mengukur persepsi dan tingkat kepatuhan responden terhadap beberapa variabel yang kami teliti. Adapun kuesioner yang kami sebarkan yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepatuhan wajib pajak, kami mengukur seberapa patuh responden dalam menyampaikan SPT, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi peraturan perpajakan. Yang kedua yaitu sanksi perpajakan. Kami menggali pemahaman responden tentang sanksi administrasi jika melanggar kewajiban perpajakan, serta apakah sanksi itu mendorong mereka untuk taat pajak. Lalu yang ketiga, untuk administrasi perpajakan, kami menilai kemudahan dan efisiensi sistem administrasi pajak yang digunakan seperti di DJP Online atau Cortex. Lalu yang keempat, yaitu kami menguji kepercayaan terhadap pemerintah, yang dimana kami mengukur tingkat kepercayaan responden terhadap pengelolaan dana pajak dan program-program pemerintah. Lalu, selanjutnya, di sini kami melakukan pengujian, yaitu ada 7 tahap. Yang pertama yaitu uji independence yang akan saya jelaskan secara langsung. Untuk uji independence, yang dimana uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam model regresi yang kami gunakan. Autokorelasi merupakan kondisi di mana nilai residual atau kesalahan prediksi dari suatu observasi berkorelasi dengan nilai residual lainnya. Jika ini terjadi, maka model regresi bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Yang dimana dari hasil data SPSS yang kami peroleh, di sini untuk nilai DW atau Durbin Watson-nya yaitu 1,962. Lalu untuk nilai DL yaitu 1,2833 dan nilai DU yaitu 1,6528. Dari jumlah sampel yang kami gunakan adalah 35 wajib pajak dengan 3 variabel bebas yang saya sampaikan tadi, yaitu sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, sehingga dari hasil yang kami data SPSS yang kami lakukan memperoleh hasil yaitu DU lebih kecil daripada DW dan lebih kecil daripada 4 dikurangi dengan DU, atau 1,6528 lebih kecil daripada 1,962 dan lebih kecil daripada 2,3472. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi, atau dengan kata lain, model dapat memenuhi asumsi independence. Untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji bebas multikolinearitas. Nah, untuk tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa masing-masing variabel bebas berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Nah, kalau misalnya variabel-variabel ini saling berkorelasi tinggi, bisa mengganggu estimasi dan regresi. Lalu untuk metode yang digunakan, untuk cara mengetahuinya adalah dengan melihat dua indikator utama dari output SPSS, yaitu mengenai tolerance dan juga FIF. Lalu untuk aturannya yaitu tolerance harus lebih besar dari 0,1 dan FIF harus lebih kecil dari 10. Kalau semisalnya dua kriteria ini terpenuhi, maka tidak ada multikolinearitas dalam model. Lalu untuk sanksi perpajakan untuk toleransi ini ada di 0,935, untuk FIF-nya ada di 1,070, dan administrasi perpajakannya untuk toleransinya ada di 0,973, dan FIF-nya ada di 1,027, dan untuk kepercayaan terhadap pemerintah untuk toleransinya ada di 0,923, dan juga FIF-nya ada di 1,083. Nah, semua nilai toleransi yang tadi saya bacakan itu sudah di atas 0,1 dan semua nilai FIF yang tadi itu di bawah 10. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dan model regresi kita. Artinya ketiga variabel itu yakni sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan juga eh, kepercayaan terhadap pemerintah itu dapat digunakan bersama-sama dalam satu model tanpa saling mempengaruhi secara berlebihan. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan saya mengenai uji bebas multikolinearitas. Untuk uji selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah kita temukan itu bersifat normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini membandingkan antara nilai dari sigtutil dengan alpha. Pada data yang sudah kita temukan, bahwa nilai sigtutilnya itu yaitu sebesar 0,021 dan dengan alpha yaitu sebesar 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat normal. Untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjutkan mengenai uji heterokedastisitas. Jadi untuk uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians error atau residual. Nah, jika error memiliki varians yang tidak sama atau menyebar secara tidak konsisten, itu disebut dengan heterokedastisitas. Dan hal ini bisa menyebabkan hasil analisis menjadi bias. Lalu berdasarkan data yang kami dapatkan, untuk variabel sanksi perpajakan untuk nilai T diperoleh sebesar minus 0,312 dan SIG sebesar 0,757. Lalu untuk variabel administrasi perpajakan untuk nilai T diperoleh sebesar 0,353 dan nilai SIG sebesar 0,727. Lalu untuk variabel kepercayaan terhadap pemerintah, nilai T didapatkan sebesar 0,207 dan SIG sebesar 0,837. Sehingga untuk alpha 5% atau 0,05, maka ketiga SIG variabel tadi lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak signifikan dan asumsi identik terpenuhi. Mungkin sekian untuk uji heterokedastisitas. Untuk uji selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis model dengan ANOVA, di mana tujuan uji ANOVA ini dilakukan untuk melihat apakah secara bersama-sama ketiga variabel bebas yang kita uji, yaitu sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, dalam uji ini kita mempunyai dua hipotesis. Di antaranya yang pertama H0, semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan H1, minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan. Nah, dari output SPSS yang bisa kita lihat, diperoleh nilai F hitung sama dengan 0,089 dan SIG 0,966. Selanjutnya, kita bandingkan nilai SIG ini dengan alpha.
Nah, karena sig 0,966 jauh lebih besar dari alfa 0,05, maka kita gagal menolak H0 atau H0 diterima. Artinya, secara simultan atau bersama-sama, ketiga variabel bebas tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat kita simpulkan, berdasarkan uji ANOVA ini, ternyata ketiga variabel yang kita uji belum bisa menjelaskan perubahan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Meskipun masing-masing bisa saja punya pengaruh, tapi secara keseluruhan modelnya masih belum cukup kuat. Mungkin sekian pembahasan mengenai ANOVA. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis parsial. Analisis parsial koefisien yang pertama dengan hipotesis H0 tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. H1 ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aturan penolakan H0 pada hipotesis dua arah ini adalah H0 ditolak jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana K adalah jumlah parameter termasuk dengan konstan pada tabel koefisien. Diperoleh nilai T hitung untuk var sanksi perpajakan adalah sebesar min 0,312 atau sedangkan T tabel sama dengan min 2,040. Jika dibandingkan, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 atau terima H0. Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis parsial koefisien yang kedua, dengan hipotesis H0 tidak ada pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan H1 ada pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aturan penolakan H0 pada hipotesis dua arah ini adalah H0 ditolak jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana nilai K adalah jumlah parameter termasuk dengan konstan. Pada tabel koefisien diperoleh nilai T hitung untuk var administrasi perpajakan adalah sebesar 0,353, sedangkan T tabel sama dengan min 2,040. Diperoleh nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 atau terima H0. Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk nilai parsial koefisien ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis parsial yang ketiga, yang dimana parsial ketiga ini juga memiliki dua hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hipotesis selanjutnya yaitu ada pengaruh frekuensi kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Aturan penolakan handol pada hipotesis dua arah ini adalah handol ditolak jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel yang atau alfa dibagi 2 N dikurangi K, di mana K adalah jumlah parameter dan pada tabel data diperoleh nilai T hitung untuk var kepercayaan terhadap pemerintah adalah sebesar 0,207 atau sedangkan T tabel sebesar min 2,040 jika dibandingkan diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak handol atau terima handol. Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis determinasi. Jadi tujuan utama dari analisis determinasi atau R-square adalah untuk mengukur seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat atau dependent variable oleh variabel bebas atau independent variable. Dengan kata lain, R-square menunjukkan proporsi variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model atau seberapa baik model tersebut sesuai dengan data sampel. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa model summary menunjukkan nilai
korelasi atau R antara kepercayaan terhadap pemerintah, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,092 yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan searah atau positif karena mendekati angka 0. Sementara itu, nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,009 atau 0,9%, artinya keragaman dalam variabel kepercayaan terhadap pemerintah, administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan hanya mampu menjelaskan 0,9% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 99,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Baik, demikianlah hasil laporan uji regresi berganda dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.